Pernahkah kita membayangkan bahwa di benua Afrika pernah berdiri sebuah peradaban Islam yang begitu maju hingga menjadi pusat ilmu dunia selama lebih dari 2 abad? Ya, itulah dinasti Fatimiyah. Sebuah dinasti yang bukan hanya kuat secara politik, tapi juga menjadi simbol kecerdasan, toleransi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di wilayah Maghrib, Afrika Utara, yang kini meliputi Tunisia, Aljazair, dan Libya. Mereka menamakan diri Fatimiyah karena mengaku keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa dekade kemudian, mereka memindahkan pusat pemerintahan ke Mesir dan mendirikan kota baru yang kelak menjadi permata dunia Islam. Ya, kota itu bernama Kairo. Tapi, tahukah Anda, kota Kairo dibangun bukan sekadar untuk politik, melainkan sebagai pusat ilmu dan peradaban. Mereka membangun Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar, kampus Islam tertua di dunia yang masih aktif sampai hari ini. Bayangkan, Al-Azhar berdiri lebih dari 1000 tahun lalu, tepatnya pada tahun 970 Masehi. Dan hingga kini, ia masih menjadi tempat belajar para ulama dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang lebih menakjubkan lagi, dinasti Fatimiyah mendirikan Dar al-Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini berisi jutaan buku dan manuskrip dari seluruh dunia. Bahkan, konon jumlah koleksi buku mereka mencapai lebih dari 2 juta jilid. Bandingkan dengan perpustakaan di Eropa kala itu, yang bahkan belum punya 1000 buku. Di sana, para ilmuwan Muslim bebas berdiskusi, meneliti, dan menulis. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga ilmu bumi, kedokteran, matematika, dan astronomi. Nama-nama seperti Ibnu Haytham, Bapak Optika Modern, dan Al-Mu'izz Lidinillah, khalifah pencinta ilmu yang mendukung riset dan sains, berasal dari masa ini. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, ilmuwan Muslim sudah bereksperimen dengan cahaya, lensa, dan anatomi mata, sementara sebagian besar dunia masih hidup dalam kegelapan. Namun yang paling luar biasa dari dinasti Fatimiyah bukan hanya ilmunya, tapi toleransi dan keterbukaannya. Mereka memperbolehkan ilmuwan non-Muslim bekerja di istana dan mendukung dialog antaragama. Bahkan banyak ahli filsafat dan dokter dari berbagai latar belakang bisa hidup berdampingan di bawah pemerintahan Fatimiyah. Inilah wujud Islam rahmatan lil alamin dalam bentuk nyata. Sekarang, coba kita bayangkan sejenak, kalau semangat belajar dan keterbukaan seperti itu ada di diri kita hari ini, apa yang bisa kita capai sebagai generasi muda Indonesia? Kita punya potensi luar biasa, tapi seringkali kalah oleh rasa malas dan kurangnya rasa ingin tahu. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dinasti Fatimiyah mengajarkan bahwa peradaban besar tidak dibangun dengan kekayaan, tetapi dengan ilmu dan semangat belajar. Ilmu adalah cahaya, dan siapapun yang menyalakan cahaya itu akan menerangi masa depan umat manusia. Jadi mulai hari ini, jangan biarkan semangat itu hanya tinggal di buku sejarah. Mari kita jadikan rumah kita seperti Al-Azhar kecil, tempat tumbuhnya ilmu, tempat lahirnya ide, dan tempat bercahaya bagi masa depan Islam. Bangunlah Al-Azhar dalam dirimu, dengan rasa ingin tahu yang besar, dengan tekad untuk terus belajar, dan dengan iman yang menerangi setiap langkahmu. Karena sesungguhnya, setiap kita yang mau belajar sungguh-sungguh, bisa menjadi penerus cahaya ilmu dari dinasti Fatimiyah. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.